Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, meeting hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret pada aritmatika dan geometri. Seandainya tidak selesai pada meeting hari ini, kita akan lanjut lagi pada meeting minggu depan. Seandainya hari ini bisa selesai semua untuk semua materinya, berarti pertemuan berikutnya kita hanya latihan soal saja. Oke, apakah share screen-nya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sekarang? Belum. Belum, Pak. Sekarang? Belum. Udah, Pak. Sudah. Oke. Ya, kita bahas tentang barisan dan deret. Ya, ini untuk materi barisan aritmatika. Sudah ada contohnya. Kemudian ada rumus umumnya dan ada beda di sini. Ya, untuk barisan aritmatika, pemisahnya adalah tanda koma. Ini dimulai dari U1, artinya suku pertama, kemudian U2 untuk suku kedua, kemudian ada U3 untuk suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan nanti terakhir adalah suku ke N, kita singkat dengan UN. Nah, di arisan aritmatika antara suku satu dengan suku berikutnya itu ada yang namanya beda. Nah, dikatakan suatu barisan aritmatika jika bedanya sama untuk setiap suku yang berdekatan. Jadi antara U1 dan U2 ini bedanya harus sama dengan U3 dan U3 dan U2. Begitu juga dengan U3 dan U4, betul. Itu harus sama bedanya. Nah, untuk mencari beda rumusnya adalah ini. Ya, suku yang berdekatan itu harus berupa UN min 1, jadi benar-benar berdekatan. Jadi kalau untuk mencari beda, kalian ingin mencarinya pakai suku keempat, maka harus dikurangi dengan suku ketiga. Kalau dia suku kelima yang kamu pakai, atau ke-50 lah, berarti dia harus dikurangi dengan suku ke-49. Jadi gak boleh misalkan mencarinya pakai U3 dikurangi U1, itu gak boleh untuk nyari beda. Jadi harus suku yang berdekatan sesuai dengan rumus. Kalau UN nya kamu pakai 4, berarti 4 kurang 1 jadinya U3. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, siap. Nah, di sini ada rumus B aksen. Ini nanti kita gunakan untuk sisipan. Bahasanya materinya adalah tentang sisipan di sini. Oke. Di materi ini
Misalkan nanti akan ada beberapa bilangan, kemudian kita diminta menyisipkan suatu bilangan. Contoh, ada bilangan berupa 5 dan 7 misalkan. Nah, di sini kita diminta untuk menyisipkan, anggaplah disuruh menyisipkan 2 bilangan misalkan. Sisipkan 2 bilangan antara 5 dan 7. Berarti nanti dari angka 5 ke 7 itu akan ada tambahan 2 bilangan seperti ini. Oke. Nah, jadi yang dicari nanti pakai B aksen, kita cari B aksennya itu supaya kita bisa mengisi yang ini. Nah, berdasar rumus B aksen, jadi yang kita perlu cari terlebih dahulu adalah B awal. Nah, B ini kamu mencarinya dari 7 dikurang 5. Berarti sama dengan berapa? 2. Dengan 2. Nah, berarti di sini jadinya 2 dibagi. Oke. K ini adalah apa? Ada yang tahu apa ini K? Mungkin Yang 2. sisipannya. Betul, ya. Disisipkan ke bilangan seperti keterangan di sini ya. Berarti K ini adalah angka yang akan disisipkan atau bilangan yang mau disisipkan. Berarti di sini jadinya 2 plus 1. Berarti jadinya berapa? 2/3. Ya, 2/3. Berarti berapa di sini setelah angka 5? 2/3. 5 2/3. 5 2/3. 2/3. Yakin? Ah. Berarti di sini jadi berapa? Apa sedikit. Oke, berarti ini 5 2/3. Setelah itu angka berapa? Nah, 6 1/3. Berapa? 6 1/3. 6 1/3. 1/3. Oke, berarti gampang ya. Ada yang masih belum paham? Paham. Kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang berbeda lagi. Pembahasannya sama seperti tadi. Jadi di sini ada angka 1, 7, 13, 19. Jadi gak selalu cuma 2 bilangan seperti tadi yang Bapak contohkan. Jadi bisa juga kita dikasih 4 suku seperti ini. Kemudian kita disuruh disisipkan 2 bilangan. Untuk antara 2 suku. Jadi sini tambah 2, juga ditambah 2. Caranya sama, kita cari B aksennya pakai cara yang tadi. Kalau sudah, nanti tinggal ditambahkan saja. Berarti di sini B aksennya kan 2. Berarti 1 tambah 2 jadi 3, tambah 2 lagi jadi 5, tambah 2 lagi ketemu 7. Berarti sudah benar. Kalau sesuai ini 1 dan 7. Begitu juga yang dari 7 ke 13. 7 ke 13 ini juga sama, tambah 2 tambah 2. Antara 13 dan 19 juga sama untuk sisipan. Oke, kita lanjut ke bentuk barisannya sekarang. Nah, di barisan aritmatika ini contoh soal standar. Jadi kalau ditanya suku ke 20, berarti yang ditanya adalah U20.
Nah, karena yang ditanya adalah U20, maka kita harus mencari nilai A. Berarti N-nya sudah jelas 20 karena pertanyaannya A, suku ke-20. Kemudian B-nya. Nah, di sini sudah ditentukan, sudah dihitung tadi, A-nya jadi min 3, B-nya adalah B-nya adalah 5. Sedangkan N-nya adalah 20. Berarti min 3 ditambah 19 kali 5 hasilnya adalah 92. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, apa aja jelas. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita punya barisan aritmatika dari 4/3 sampai yang terakhir adalah angka 5. Nah, di sini yang ditanya adalah banyak suku. Artinya dari 4/3 sampai angka 5 ini ada berapa suku di dalamnya. Nah, kalau menemukan contoh soal semacam ini, kita tinggal mengembalikan ke rumus UN saja. Kita masukkan ke rumus UN-nya. Jadi UN itu kan suku terakhirnya adalah 5. Berarti UN jadi A tambah N-1 jadi kali B. Nah, kalau sudah dihitung saja seperti biasa, semua angkanya dimasukkan, A-nya sudah ada 4/3, B-nya juga sudah dihitung di sini 1/3. Nah, di sini ada keterangan kedua ruas dikali 3 supaya tidak ada bilangan 1/3. Ya, tidak ada pecahan. Betul. Jadi 15 sehingga nilai N-nya adalah 12. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Bapak aja jelas. Oke, berikutnya, nah ini soal untuk mencari suatu barisan, ada tambahan cuma mencari nilai X-nya saja. Jadi sebenarnya sudah ada berupa barisan 3, 8, 13, cuman dirubah ke bentuk model seperti ini, ada X-nya. Nah, kalau menemukan model semacam ini, kita bisa menyelesaikan dengan rumus B. Jadi tinggal dibuat U2. Ini kan U2, ini U3-nya. Kemudian U1. Ya, tinggal dikurangi saja. Kemudian U3-nya dengan U2. Yang penting sesuai kaidah menentukan beda. Nah, setelah dihitung kita tahu nilai X-nya adalah 4. Nah, kalau sudah ketahuan 4 berarti tinggal substitusi saja. Berarti 4 dikurang 1 jadi 3 dan seterusnya. Gampang ya? Gampang. Hai. Kita lanjut ke materi berikutnya. Contoh soal ini tentang ya, di sini ada suku ke-5. Kita punya suku ke-5 dan suku ke-15. Nah, kalau ada soal semacam ini, caranya kita pakai eliminasi dan substitusi. Jadi kita tinggal merubah U5. Kan U5 itu rumusnya adalah A ditambah 4B. Sedangkan U15 rumusnya adalah A tambah 14B. Oke, sama dengan hasilnya berapa. Tinggal substitusi, eliminasi sampai ketemu B. Kalau sudah tinggal substitusi ketemu A seperti ini. Nah, berarti sudah ketahuan B-nya adalah 2, hanya min 3. Berarti U20-nya berapa? Min 3. Min 3. Plus 2. Plus 2. 19 kali 2 kali 2. Oke, sama dengan 35. 35. 35. Oke. 38 min 3. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh, sudah masuk deret sekarang. Nah, di deret tadi itu barisan. Kalau barisan tadi bentuknya adalah berupa seperti ini, pakai pemisah berupa koma. Tapi untuk deret pemisahnya adalah penjumlahan. Jadi 2 tambah 8 tambah 14 tambah 20 dan seterusnya. Bentuk ini sama dengan misalkan ada soal misalkan seperti ini.
2P di sini. Nah, jadi kalau ada notasi sigma, P sama dengan 1 sampai N untuk 2P, berarti dia nanti akan menjadi bentuk deret aritmatika seperti ini. Jadi kalau P-nya 1 jadi 2, kalau P-nya 2 jadi 4, kalau P-nya 3 berarti jadinya 6, dan seterusnya sampai dengan nanti jadinya adalah 2N. Nah, jadi jika ada saluran notasi sigma, kamu rubah dulu ke bentuk deretnya seperti ini, nanti baru tentukan A-nya mana, bedanya berapa, baru sesuaikan dengan soal. Nah, untuk rumus deret, nah jika kita bertemu dengan kalimat deret aritmatika, maka simbolnya adalah S. Kalau suku tadi simbolnya adalah U, tapi kalau deret simbolnya adalah S. Nah, ini kalau yang U ini berarti suku, kalau S ini berarti jumlah N suku sama. Ini dihafal saja. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan jumlah 100 suku pertama deret 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai ada 100 angka di sini. Di sini ada 100 angka, suruh dijumlahkan semua. Nah, kalau angka yang dijumlahkan ternyata termasuk ke dalam deret aritmatika dengan beda yang sama, maka kita bisa pakai rumus jumlah atau rumus deret aritmatika sehingga mempermudah dalam penghitungan. Nah, jadi di sini kita tahu A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, sedangkan N-nya adalah 100. Maka S 100 kali setengah 2 kali A-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 99 kali 2, bedanya 2 tadi. Nah, sehingga di sini kita dapat nilainya adalah 10.000. Ada yang masih bingung? Oke, tidak ada ya. Nah, di sini ada jumlah dari deret 3, 8, 13 tambah dan seterusnya sampai 93. Kalau diminta menghitung jumlah, berarti kita butuh N. Sedangkan di sini kita gak tahu dari angka 3 sampai 93 itu ada berapa jumlah sukunya. Sehingga untuk mencari jumlah sukunya kita gunakan rumus UN di sini. Untuk mencari nilai N terlebih dahulu. Karena N-nya sudah ketemu 19, berarti kita tahu ada 19 angka yang harus dijumlahkan. Sehingga kita bisa pakai rumus SN. Sehingga jadinya di sini adalah S19. Setelah dihitung hasilnya adalah 912. Untuk materi ini contoh soal ini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Alhamdulillah tidak. Oke, di sini ada contoh soal yang berbeda lagi. Suku keempat adalah 7. Kemudian jumlah 10 suku pertama adalah 145. Tentukan jumlah 12 suku pertama. Karena di sini hanya ada suku berarti jadi 4. Di sini jumlah 10 berarti jadi S10. Kita hitung hingga ketemu rumus berupa A plus B. Ini juga sama. Setelah itu tinggal eliminasi dan substitusi hingga ketemu nilainya adalah 234. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan. Itu tiga. 3B kenapa? Itu dari yang mana, Pak? Yang suku keempat dikurangi 1. Suku keempat ya N-1. Kan rumusnya suku keempat kan A tambah 3B. Oke, terus Ya, Pak. Oke, siap, mantap. Ada lagi?
Jelas. Yang lain sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas semua, kita lanjut ke materi soal yang berikutnya. Nah, ini jelas ya? Ini ada seutas tali panjangnya 246 cm. Dipotong dipotong menjadi 12 bagian. Jika jumlah 3 potong tali terpendek, ini kalimatnya yang terpendek adalah 21 cm. Berarti yang paling panjang itu ada berapa panjangnya? Jadi kan kalau berupa baris deret aritmatika kan bentuknya begini. Nanti paling panjang itu. Nah, yang ditanya panjangnya ini tuh berapa? Nah, jadi berapa panjangnya? Paham kan untuk soalnya? Ya, Pak, tapi nggak tahu. Paham, Pak. Gimana? Berarti panjang talinya berapa? Yang terakhir? Karena ini kan yang ditanya kan panjang potongan yang terpanjang, berarti ini UN ya. Karena yang paling akhir, kalau paling akhir kan paling panjang di deret aritmatika. Iya. Oke, berarti yang ditanya UN ya, jelas ya. Nah, jumlah yang 21 ini apa? Jumlah 3 kali yang terpendek. Dan ketiga. Berarti apa? Simbolnya apa ini? S3. Oke. S3 ya. Karena yang terpendek berarti yang awal ini. U1 tambah U2 tambah U3 ya, jadi S3. Terus kan untuk menentukan UN kita jelas butuh N nya jelas ada ya 12 ya, berarti ini sama dengan U12 berarti. Oke, sudah ada berarti. A nya berapa sama B nya berarti ini jelas ditambah 11 berarti ya. Sekarang tinggal mencari A sama B nya, gimana caranya? Nah, itu gak tahu. Yang lain mungkin punya ide sebelum cari-cari di Brainly atau soal-soal yang di Google? Eliminasi substitusi. Caranya U12 tunggu Pak. kan U12 yang dicari. Ada lagi ya keterangan yang bisa dipakai di sini selain S3? 246-nya. Apa itu berarti 246? Hasilnya. S12. Ya, ini S12 ya, S12. nggak pakai T. T jadinya 246. 6. Ini baru bisa dieliminasi nanti ini jadinya berapa? 3/2 dikali 2A ditambah 2B ya, sama dengan 21. Nah, berarti yang ini nanti jadinya adalah langsung ya 6 12/2 ya, berarti ini 2A tambah berapa ini 11B sama dengan 246. Berarti nilai A nya
Jadi anu dulu. Jadi apa? Eliminasi kan, Pak? Iya, eliminasi. Habis. 3A, 3A. Ini 3. Ya, saya biar Dikali. bisa gimana caranya? Min 9A. Min 9A. Gini, Iya. ini aja dulu biar gampang. 21 kamu bagi 3/2 berapa dulu? Banyak. 21 kali 2 berapa deh? Koma. 21 kali 2 berapa deh? 42. 14 itu, Pak. 14 itu, Pak. Betul ya, 14 ya. 42 bagi 3, 14. Berarti di sini jadinya 2A. Wah, susah nulisnya. Sip. 4 jam 14. Oke, sip. Oke. Berarti 246 bagi 6. 4. 41. Oke. Ya, 41. Berarti ini 2A tambah 11B. Ya, ketemu ya B-nya berapa? Ini 2. 3, Pak. Berapa? B-nya 3. 3. Oke. Didapat dari ini 9 min ya. Sedangkan yang ini tadi min 2 7. Berarti dapatnya 3. Berarti nilai A-nya Dituliskan. berapa? 4. Oke. Lanjut, berarti di sini jadinya A-nya kan 4. Berarti sini 4. B-nya 3. Berarti tali terpanjang ukurannya adalah nah, di sini 37. 37. Oke. Benar ya? Dapatnya 37 cm. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lupa yang 3/6 dari mana, Pak? Yang 3/6 itu lupa saya. Dari mana? Dari rumus setengah N. Lagi dulu. Kan rumus dasarnya kan setengah. N. Oh iya, Pak. Setengah N dan seterusnya. Baik, Pak. Yang lain? Oke. Gampang ya? Pak. Oke, kalau soal ulangan gini aja ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke barisan geometri. Nah, barisan geometri ini sama dengan barisan aritmatika, cuman bedanya di sini. Kalau aritmatika pakai beda pengurangan, tapi untuk geometri kita pakai rasio pembagian. Nah, ini sama, U1, yang ini U2, ini nulisnya susah. Nah, yang ini U3 dan seterusnya. Rasio itu berarti 25 bagi 5. 125 bagi 2, 625 bagi 125. Oke. Nah, kalau semuanya sama, berarti ini kita sebut dengan barisan geometri. Kalau misalkan satu angka saja, misalkan di sini ternyata 15, berarti ini bukan barisan geometri. Ya, rumus umumnya ini, UN itu sama dengan A dikali R yang berpangkat N-1. Oke, ini contoh soal pemahaman. Jadi yang baris geometri itu yang mana? Di sini kita hitung aja.
Nah ini rasionya sama semua, ini rasionya beda semua, 2, 3, dan 4. Jelas yang ini bukan nomor B. Jadi gitu. Jadi nanti kalau ada soal tentukan dulu dia barisan geometri apa bukan, jangan langsung dihitung. Jadi kalau sudah ketahuan itu bukan, ya jangan dihitung. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh standar suku ke-7. Nah, yang tanya suku ke-7 sama suku ke N. Ya, yang kita ambil yang contoh yang A ini. Berarti A-nya di sini 9, rasionya 1/3, N-nya adalah 7. 7. Berarti kalau ditanya U7, berarti 9 dikali 1/3 pangkat 7 min 1, sehingga jawabannya adalah 1/81. Gampang ya. Nah kemudian kita diminta tadi suku ke N ya, tentukan suku ke N. Kalau ditanya suku ke N ini berarti rumusnya ya, berarti yang ditanya rumusnya UN itu berapa. Nah di sini ketahuan rumusnya UN adalah 3 pangkat 3 min N. Gampang ya, karena kan tadi A nya sudah 9, rasionya sudah 1/3, pangkatnya jelas N min 1 karena kita gak tahu, yang dimintakan rumus N. Nah jadi 1/3 ini kan hasilnya jadi 3 pangkat 1 min N. Karena ini 9, berarti kalau 9 dikalikan 3 pangkat 1 min N, hasilnya jadi 3 pangkat 3 min N. Oke, gampang ya. Oke pak. Ada yang masih bingung? Nggak ada kan? Oke. Kalau ada gak apa-apa, bisa tanya. Enggak apa-apa. Lanjut. Oke, kita masuk ke tentukan banyak suku pada barisan geometri. Oke, di sini punya barisan geometri dari 81 sampai UN-nya itu di 1/81. Cara menghitungnya sama. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus UN saja. Rumus UN kan standarnya A dikali R pangkat N min 1. Rasionya tadi sudah ada 1/3, sedangkan A nya ada 81, berarti sama dengan UN nya 1/81. Nah ini ruas kiri sama kanan sama-sama dibagi 81, jadinya 1/81 kali 81. Nah 1/3 pangkatnya N min 1, berarti kita rubah juga yang ini jadi 1/3, pangkatnya jadi 8. Nah mirip-mirip soal kelas 10 ini, jadinya kan sudah sama-sama 1/3, berarti kita ambil pangkatnya saja. N min 1 sama dengan 8, berarti nilai N nya adalah 9. Gampang ya? Oke pak. Yang lain? Paham pak. Udah pakai rumus juga pak. Kenapa? Enggak pakai rumus gak apa-apa. Kalau dihitung satu-satu gitu gak apa-apa pak. Gak apa-apa. Takut Anjay menuan. Lenggak, sulit ngapain rumus. Kalau ada yang ribet ngapain yang simple. Gak apa-apa selama Kalau sukunya 100 nah kan itu dia. sulit. Iya kalau yang gitu-gitu baru rumus. Aku suka. Jadi untuk barisan sama deret sebenarnya kalau sukunya sedikit kalian bisa menghitung manual, mungkin lebih cepat buat kalian. Cuman kalau misalkan yang bikin soal itu iseng, sukunya di sekitar 50-an ke atas, nah itu jadi musibah buat kalian nanti. Harus pakai rumus juga. Tapi biasanya Siapa aja yang buat soal. Bapak jangan jahat ya enggak, pak. tenang aja. Papa nanya tuh suku ke-7, 2, 3 gitu Iya. pak. Beres. Rasionya tapi rasionya 11 gitu ya. Bohong pak. Suku ketiga tapi rasionya 34 gitu.
kan nggak masalah juga kan ya. Ya Pak, lanjut. Oke, di sini gampang ya. Oke, ini model soalnya sama dengan mencari beda tadi. Cuman bedanya ini adalah cara penghitungannya pakai rasio saja. Jadi ini ada U1, U2 dan U3. Ini U2, sedangkan ini U3. Kalau di aritmatika tadi dikurangi, maka ini pakai pembagian karena rasio. Tinggal dikalikan silang. Dapatnya ini. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan saja mana X, mana yang konstanta saja, maka kita dapat nilainya X. Selesai. Gampang ya? Oke Pak. Skip. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Nah, ini kok sudah muncul duluan. Ya, di sini ada suku kedua, suatu barisan geometri adalah setengah. Suku keempatnya 128. Jika semua suku adalah bilangan positif, tentukan. Nah, maksudnya bilangan positif berarti dia kanan ya. Nah, di sini suku pertamanya dan rasionya itu berapa? Berarti rumusnya sama. Jadi di sini kan kita tahu nilainya ada suku kedua dan juga suku keempat. Nah, berarti tinggal cari suku kedua, masukkan ke rumusnya. Kemudian suku keempat juga kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi AR pangkat 3. Nah, kalau sudah, ini caranya tinggal kalian mencari nilai dari R atau nilai dari A, terserah. Di sini kita buat permisalan dulu. Nah, di soal di sini ada R pangkat 3 sama dengan 1/28. Ini kan kalau kita pecah bisa jadi AR dikali R pangkat 2. Nah, kita punya tadi rumus AR-nya. Rumus AR-nya kan sama dengan setengah, berarti yang AR kita ganti setengah, sisanya R pangkat 2 saja. Sehingga di sini kita bisa menentukan nilai dari R kuadratnya. Berarti akarnya dari 64. Akarnya dari 1/64, berarti R-nya adalah rasionya ketemu 1/8. Oke, kalau sudah ketemu maka kita yang R ini kembalikan lagi ke rumus yang AR untuk mendapatkan nilai dari A, sehingga AR sama dengan setengah, R nya 1/8, maka A nya ketemu 4. Oke, sudah ketemu ya suku pertama dan rasio. Kemudian rumus suku ke N, berarti kamu diminta bikin rumusnya lagi. Berarti rumusnya kan tadi A nya adalah 4. Di sini UN sama dengan AR N min 1. Ini kita mulai dari 4 dikalikan R nya tadi 1/8. Oke, dipangkatkan N min 1. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya ketemu ini 2 pangkat 5 min 3. Ada yang masih bingung? Kok bisa jadi gitu, Pak? Karena dihitung. Nah, Amazing. penghitungannya Dihitung. jadi penghitungannya kan kalau 1/8 di materi minat kelas 10 itu sama dengan berapa? 8 pangkat berapa jadinya? min 3. Min 1. 2 pangkat min 3. Ya. Nah, tinggal dirubah betul ke angka 2. Sorry. Susah. Mau pakai sifat. Iya. Untuk rasio kita pakainya eksponen. Sifat-sifat eksponen. Nah, ini jadinya gini, min 1. Nah, ini jadinya kan ketemu 2 pangkat 2. Yang di sini jadinya 2 pangkat min 3. Tinggal dikalikan saja, min 3 jadi min 3N.
min 3 kali min 1 jadi 3, berarti 3 tambah 2 jadinya 5. Sudah ingat ya? Ingat Pak. Siap. Iya Pak. Kita masuk ke sisipan. Nah, sisipan untuk baris geometri ini rada susah. Rada susahnya cuman menghitungnya saja sebenarnya. Nah, di sini cara teorinya sama dengan beda di aritmatika tadi, beda yang di sisipannya untuk ambil aksen. Nah, untuk rumusnya itu ini. K-nya sama, itu angka yang disisipkan. Cuman di sini K plus 1 ini jadi pangkat akarnya ini. Ya. Sehingga di sini misalkan ada 6 dan 48, kita tahu rasionya berapa? Ini ketemu 8. Berarti 8-nya di sini. Kemudian yang disisipkan berapa di sini? 3 bilangan. Berarti K-nya sama dengan 3. Makanya di sini jadinya 4. Kita dapat dari 3 tambah 1. Sehingga akar 8 pangkat 4. Nah, karena akar 8 itu kalau kita rubah ke bentuk bilangan berpangkat jadinya 2 pangkat 3 per 2. Tapi karena ini ada pangkat 4, maka per 2-nya kita ganti jadi per 4. Sehingga jadinya 2 pangkat 3 per 4. Ini R aksennya. Nah, setelah kita punya R aksen, berarti tinggal dikalikan saja. Cara termudah biar kalian nggak susah ngitungnya, ini kan ada 6, langsung kalikan saja. 6 kali akar 8 makan 4. Kemudian ini nanti kan dikalikan lagi sama ini. Nah, tinggal dikalikan, berarti kalau dalam akarnya 8 kali 8 berapa, nanti untuk pangkatnya kita kira-kira berubah nggak? Berubah jadi berapa? Pangkat 16 ya berarti ya. Pangkat Akar 16. Jadi akar 8 kali 8 6 ya, pangkat 16. Sehingga kalau dihitung ini berdasarkan kalkulator jadinya 12 ini berarti didapat dari, karena di dalamnya tadi ya, ketika dibagi pangkat 16 dia ada angka yang dikeluarkan, sehingga jadi ada 2 akar 2 jadinya kalau disederhanakan. Sehingga kita dapat 12 akar 2. Begitu juga seterusnya. Jadi yang 12 akar 2 ini kita kalikan lagi dengan ini. Setelah dikalikan dapatnya segini. Nah, kalau yang di dalam, kemudian yang ini kalau kita kalikan lagi dengan akar 8 pangkat 4, maka hasilnya pas di 48. Cuman mungkin ribetnya ngitung ininya saja nanti. Iya Pak, ribet banget. Tapi kalau pengen nggak terlalu ribet, sebenarnya diganti ke sini aja, lebih mudah ngitungnya. Ke bentuk eksponen begini lebih mudah, karena tinggal menambahkan pangkatnya saja kalau sudah sama depannya. Oke Pak. Yang contoh bedanya ntar dihitung sendiri aja ya. Nah, di sini ada deret geometri. Jam berapa sekarang? Kurang setengah jam. Oke, di sini untuk deret geometri sama seperti tadi. Kalau deret aritmatika berarti tanda koma ganti jadi plus. Nah, cuman ganti simbol aja dari koma jadi plus. Nah, untuk rumus umumnya ini ada 2. Tapi misalkan kalian hafalkan satu saja, beda masalah. Hanya saja nanti kalau ketukar ini ya, misalkan ini R rasionya itu kurang dari 1, tapi kamu pakai rumusnya yang ini, permasalahannya itu cuman ada di bilangannya itu berupa negatif nanti yang di sini. Penghitungannya nanti kamu pakai bilangan negatif. Kalau misalkan kamu tahu rasionya kurang dari 1 tapi pakai rumus yang rasio lebih dari 1,
Itu nanti penghitungannya negatif angkanya. Begitu juga misalkan kita tahu rasionya itu adalah lebih dari 1, tapi kita pakai rumus yang ini. Nah, itu nanti bilangannya berupa bilangan negatif. Tapi hasilnya sama tetap. Cuman beda di penghitungannya aja nanti. Karena biasanya kalau kalian menghitung bilangan negatif itu sering salah. Makanya di sini dibuat 2 buah rumus seperti ini. Bedanya cuma ditukar saja. Kalau rasionya lebih kurang dari 1, berarti rasio itu ada di kanan. Tapi kalau rasionya itu lebih dari 1, rasionya itu ada di kiri. Bertukar posisi di sini saja. Silakan dihafal rumusnya. Sudah bisa ya? Biasanya kalau kakak kelas kalian tuh kadang dulu ada tetap dibaca air aja pokok rumusnya. A 1 jadi I jadi R, tinggal pangkatnya nanti ditambah sendiri, terserah kalian nanti untuk cara menghafalnya gimana ya. Kemudian contoh soalnya modelnya seperti ini. Jadi jumlah 7 suku pertama sama, tetap kita cari A dulu yang dibutuhkan sama rasio. Berarti ini rasionya min setengah karena 1 dibagi min 2. N-nya adalah 7. Nah, di sini rasionya kan min setengah. Berarti kan rasionya kurang dari 1. Karena rasionya kurang dari 1, kita letakkan rasio di sebelah kanan seperti ini rumusnya. Yang 1 min R. Nah, berarti di sini 1 dikurangi dalam kurung min setengah. Kalau pangkatnya ganjil berarti tetap jadi min setengah. Tapi karena ketemu negatif jadi positif dan seterusnya penghitungannya seperti ini. Nah, di sini cuma butuh ketelitian. Karena rata-rata untuk yang deret di geometri itu bentuknya pecahan. Jadi lebih banyak berlatih lagi untuk menyamakan menyebut dan menghitungnya. Itu saja pesan dari Bapak untuk yang deret geometri. Kalau rumusnya yaitu itu aja. Paling nanti ketahuan A sama R, dicari S-nya, atau ketahuan S-nya tapi yang dicari R-nya atau A-nya. Cuma itu aja untuk model-model contoh soalnya. Kayak gini. Yang dicari juga N nanti, dan sama semua. Jadi untuk jumlah deret geometrinya berarti kita sama, cari A dulu, cari rasio. Nah, di sini kita sudah punya UN-nya. Nah, berarti kita pakai rumus UN lagi. Pokok untuk mencari nilai N lebih mudah pakai rumus UN. Baru kita bisa menentukan berapa jumlah sukunya seperti ini. Kalau sudah ketahuan banyak sukunya, baru nanti misalkan ditanya S6 baru ketemu jawabannya pakai rumus yang ini. Atau yang satu nih, tergantung rasio nanti. Ada pertanyaan untuk ini? Oke, Pak. Oke, Pak. Masih kuat kan? Insya Allah. Insya Allah. Sudah lemah, Pak. Sudah lemah, Pak. Tapi berusaha. Lapar. Akan. Lemah, Pak. Lemah, Pak. Sudah lowbat ya? Iya, Pak. Kalau dilanjut masih kuat gak nih? Enggak apa-apa, Lanjut aja, gak apa-apa. Bismillah, Pak. Oke. Lapor. Nah, ini model yang lain. Nah, di sini kita diminta menentukan, hitunglah jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8. Paham kan maksudnya? Iya. Paham. Ya, paham. Oke. Ada pertanyaan kalau sudah? Kalau gak ada pertanyaan, Bapak yang tanya. Kenapa muncul ini? Soalnya yang ditanyakan jumlah suku ke-6. Bu, kayak gitu. Ya, suku ke-6. Karena yang ditanya itu kan dari suku ke-6 sampai suku Ya, ke-8, betul. Pak. Sehingga harus mengurangi. Sedangkan Iya.
Iya. Ada dari 8 min 5 kan ada 3 suku. Betul. Ya, karena S5 ini menyimpulkan dari U1 yang U1 sampai U5. Sedangkan yang diminta itu dari yang U6 sampai U8. Sehingga kita pasti menghitungnya pakai U1 sampai U8 ini kita kurangi dengan yang ini. Sehingga kita selesai ini. Iya, Bang. Bang ya. Pentingnya rumusnya. Kalau itunya yang dikurangin, Pak. Kayak misal apa tuh? kan awalnya S8 min S6 misalnya ya. Terus yang dikurang itu S6 jadi dikurangi 1 jadi S5, simpel gitu gak apa-apa. Kalau misalkan bisa dicari gak ada masalah. Seperti ini kan bisa langsung ketemu kan ada A sama B-nya boleh. Atau mau dihitung manual ya gak apa-apa. Kalau cuma sedikit. Iya, Pak. Tapi teori umumnya sih seperti itu gampangnya. Karena kita butuhnya hanya dari U6 sampai U8, maka yang total ini dikurangi jumlah sisa yang nggak dipakai gitu aja. Oke, Pak. Ini model yang lain. Di sini ada jumlah 4 suku pertama itu 11/4. Nah, model soalnya adalah model gini semua pecahan. Rasionya setengah. Tentukan suku pertamanya, berarti cuma cari A. Seperti tadi Bapak bilang, modelnya deret geometri itu paling yang dicari A atau R-nya. Jadi kalau kayak gini kan jumlah 4 suku berarti sudah S4. Berarti nilai S4 kita masukkan rumusnya, berarti sisa A saja yang dicari nanti. Iya. Sudah ketemu rumusnya, hasilnya seperti ini. Yang agak perlu hati-hati itu kalau yang ditanya R-nya berapa. Kalau hanya ketahuan S sama A-nya saja. Kalau ditanya R, ini yang rada hati-hati karena yang dihitungnya berupa bentuk bilangan berpangkat. Harus mulai minimal hafal sampai pangkat keempat. Coba. Oke, ini ada contoh soal lagi untuk deret geometri suku keempat adalah 54 U4 ya. Nah, suku ketujuh adalah 1458. Nah, ini model-modelnya. Serunya kan gini soalnya. Nah, kemudian tentukan jumlah semua suku dari suku keempat sampai suku ke-8. Iya, Pak. Oke, paham ya? Sama kayak ini ya. Paham. Yang ini nih. Nah, yang ini ya. Sebelumnya. Iya. Jadi yang diminta adalah jumlah semua suku dari suku keempat sampai suku ke-8. Berarti yang U1 sampai U3 tidak dipakai. Di sini yang diminta cuman U4 sampai U8. Makanya di sini yang dihitung adalah U1-nya sampai yang U8. Sehingga ini dikuranginya 3. Ini. Iya, Pak. Oke, ini rumus yang terakhir. Oh ya, untuk deret geometri itu sebenarnya masih ada bunga majemuk dan sejenisnya. Untuk yang Minggu depan. Bunga majemuk itu sebenarnya jarang sekali Bapak bahas karena untuk di soal ujian jarang keluar. Itu paling adanya kalau nanti misalkan kalian anak IPA mau masuk di golongannya IPS waktu SNMPTN-nya biasanya ada bagian penghitungan bunga, perbankan dan sebagainya itu. Jadi biasanya cuma tugas saja. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan untuk yang itu. Karena sebenarnya konsepnya sama pakai rumus ini. Baik, Pak. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini rumus geometri tak hingga. Jadi untuk rumusnya adalah S tak hingga
rumusnya cuman ini saja, A dibagi 1 min R, tidak ada rumus lain. Nanti kalau variasi soalnya yang ditanya A atau yang ditanya R-nya, tinggal dibolak-balik saja. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Jika jumlah tertentu konvergen jika sudah terletak antara interval. Nah, ini. Kalau ada jumlahnya untuk rasionya antara min 1 sampai 1, maka disebut konvergen. Nah, jadi kalau ada istilah divergen, berarti rasionya ada di luar min 1 dan 1. Jelas ya? Nanti kalau ada soal berupa divergen, maksudnya disangka divergen, berarti rasionya itu di luar min 1 dan di luar angka 1 dan 1. Cuma istilah saja, takut keliru pengguna rumusnya nanti. Jadi pakai min 1 juga. Ya, dari antara min 1 sampai 1. Dimulainya dari min 1 itu sudah divergen. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Jadi untuk deret geometri tak hingga, ini A seperti biasa, rasionya juga sama, pakai cara begini. Nah, ketahuan nilainya rasio itu 1/3, A nya 5/3, berarti A 5/3 dibagi 1 min 1/3. Nah, ini tinggal dihitung saja seperti biasa. Tinggal pakai 5/2 saja. Model-model geometri hingga cuma seperti ini. Yang model berikutnya ini merubah bentuk desimal menggunakan teori deret geometri tak hingga. Jadi kalau ada bentuk soal seperti ini 0,18 kalau berulang dengan pola yang jelas seperti ini, kan selalu berulang setelah berulangnya di 18 dan 18 terus. Kalau berulang dengan aturan seperti ini, maka dia bisa kita hitung pakai ini. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba di belakang ada angka 7 seperti ini gak bisa dipakai rumusnya. Berarti bukan termasuk ke sini. Nah, di sini caranya adalah mana yang berulang, maka kita potong di bagian situ. Contoh ini kan berulang 18, berarti 0,18. Berarti kan ini kan sudah kepakai di sini. Berarti di sini jadinya 0. Makanya di sini munculnya 0,0018, begitu seterusnya. Sampai paling akhir terus ini. Nolnya tambah banyak di tengah. Nah, kalau sudah maka bentuk pecahannya nanti seperti ini. Ini A 0,18. Nah, ini dari 0,018 dibagi ini. Entah nanti kalian menghitungnya pakai modelnya guru fisika yang 18 dikali 10 pangkat. Ya, 10 pangkat min apa belas? Min. Oke. 3. 3/4. 4. Nanti hasilnya ini kan, yang ini kan dikali 10 pangkat min 2 gini ya. 2. Nanti min 4 min 2. Ya kan dibagi kan ya. Makanya sini. Makanya sini gini pangkat min 2 0,01. 18 bagi 18 1 ini. Itu ya. Oke, Pak. Kalau nggak salah sih penghitungannya rata-rata hasilnya segini. Paling nanti bedanya cuma nambah 0 di sini gitu aja. Jadi lebih hati-hati untuk ngitungnya pakai pangkat begini ya. Nah, kalau sudah kehitung seperti ini ya tinggal dibagi saja, disederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Udah, itu aja yang keluar modelnya. Gampang kan ya? Gampang. Insyaallah. Nah, ini contoh soal yang paling sering muncul. Untuk rumus-rumus cepatnya cukup banyak di, paling enggak kalau yang pernah ikut GO atau Primagama pasti sudah sering dikasih rumus cepatnya dan sebagainya. Apalagi yang guru dan sebagainya itu juga sama. Tapi kalau di sekolah Bapak ngajarkan materinya saja, konsepnya. Jadi nggak pakai cara cepat. Nah, di sini ada sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas. Berarti gerakan pertamanya kemana?
ke atas dulu. Jadi dia ke atas dulu, baru nanti dia jatuh ya. Posisi jatuh sama jarak antara naik sama turunnya sama nggak? Sama. Nanti setelah turun naiknya kira-kira naiknya sama seperti semula atau tambah pendek? Pendek. Oke, lanjut. Nah, Kandas. Kalau alasan lainnya mungkin masih ada tambah dengan ilmu-ilmu yang ada di fisika, akan diabaikan aja, di matematika gak dipakai untuk gravitasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Nanti model soalnya ada dari sini, ada yang dari ketinggian tertentu dijatuhkan. Nah, nanti model soalnya cuma gitu aja, dari bawah ke atas atau dari atas langsung ke bawah seperti ini. Itu nanti akan beda rumusnya. Rumus cepatnya, kalau rumus umumnya sama. Nah, di sini sebuah bola vertikal ke atas 72, setiap sampai di tanah bolanya akan memantul kembali ke atas setinggi 3/4 kalinya. Berarti rasionya berapa? 3/4. Oke, gak usah ngitung ya, biar gak pusing. Biasanya masih ada yang menghitung. Jadi kalau ada soal macam ini dengan kalimat semacam ini, maka ketemuin langsung rasio. Oke, kemudian ditanya ini berapa jarak yang ditempuh bola sampai berhenti. Nah, di sini kita mengabaikan pergerakan angin, gravitasi, kemudian apapun benda yang dibawa yang mengakibatkan bola tersebut mantulnya gak lurus ke atas. Jadi di sini kita anggapnya bola itu dari atas ke bawah, ke atas ke bawah terus seperti ini, itu dalam lintasan yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Sampai bola itu berhenti. Jadi jangan, Pak, kan nggak mungkin Pak penghitungannya bisa sama seperti itu. Nah, di matematika ini kita menghitungnya mengabaikan semua faktor yang bisa merubah panjang lintasan. Jadi kita anggap semuanya lurus seperti gini aja ya. Sehingga kan yang pertama adalah 7/2. Ini A berarti. Kemudian rasionya sudah ketemu. Tadi 3/4. Nah, maka tinggal kita hitung aja rumusnya. Berarti 72 dibagi 1 min 3/4 sama dengan ini hasilnya. Nah, tapi ini adalah penghitungan yang kita gunakan untuk yang naik saja. Kalau ke atas semua. Ini yang ke atas semua. Nanti yang ke bawah semua nanti kita hitung lagi. Tapi kan turunnya juga sama dari 72 kan, karena dari bawah ke atas. Sehingga di sini tinggal masukkan saja 2 kali S tak hingga. Beda nanti kalau misalkan bola itu kita jatuhkan dari ketinggian awal. Nah, ini nanti akan berbeda. Jadi yang turun itu dari 72. Berarti nanti kalau yang naik itu dimulai dari yang 54. Nanti dimulai dari 54. Jadi nanti hitungnya 2 kali. Yang pakai 72 sama yang 54. Nanti baru ditotal. Itu jadi jarak totalnya. Kalau bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Jelas ya? Jadi kalau bola dari bawah ke atas, itu nanti hasil akhirnya kalikan 2. Tapi kalau bolanya dari atas ke bawah, itu kamu hitung yang turun dulu berapa, yang naik itu dimulai dari berapa. Nanti hasilnya baru jumlahkan. Teorinya seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Aman. Oke, berarti selesai materinya. Oke, sebelum kita akhiri masih ada 15 menit, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditanyakan dari nilai? Aman, Pak. Nilai raport aman. Alhamdulillah, Bapak. Makasih. Makasih, Pak. Untuk materinya juga aman ya, yang ini ya. Aman. Insyaallah, Pak, walaupun susah. Saya usahakan. Oke, ya, nanti kan minggu depan kita lakukan soal saja. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan saja.
Nanti sebelum kalian leave dari meeting, jangan lupa seperti biasa silakan ya, lakukan screenshot sambil menampakkan wajah ya. Silakan di screenshot. Kalau gak ada wajahnya, Bang. Kalau gak ada wajahnya masih hidup tah kamu? Screenshot saya rusak, Pak, gak bisa. Paling nggak diganti PP-nya aja atau ada nama lengkapnya. Yes. Silakan di screenshot dengan ada wajahnya, nanti dikirim ke classroom ya. Bapak kirim untuk tugas pengiriman screenshotnya. Oke, Kalau saya di foto gak apa-apa, Pak. Kalau di foto gak apa-apa. Screenshot boleh. Nggak bisa screenshot boleh di foto. Yang penting ada bukti fisiknya, memang ada orangnya ikut di meeting. Yang pertama masuk gak usah. Cukup yang terakhir saja, karena biasanya di akhir tuh paling banyak gak ada biasanya. Roy gak pakai seragam, Pak. Pin jadi. Sudah keluar. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu Diam. Apa jauh? Kayak JK kamu Bil. Apa? Gempa aja lah. Enggak apa-apa. Duh, dicermin kan percuma, Pin. Pagi terbang. Enggak apa-apa. Keluar. Ini roomnya Bapak, boy. Oh, demak. Jangan ada di sini. Keluar Teman saya, Pak. Payah. Keluar buat room baru. Sudah, saya langsung keluar. Makasih, Pak. Oke, sama.